Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Mufrihani, NPM S1D018020. Berikut merupakan tugas mata kuliah Pembiayaan Perusahaan Pertanian kelas A dengan judul Jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal terbagi menjadi dua, modal asing dan modal sendiri. Modal asing terdiri dari hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Sedangkan modal sendiri terdiri dari modal saham, cadangan, dan keuntungan. Hutang jangka pendek adalah segala pembiayaan yang akan dibayar kembali dalam 12 bulan berjalan atau kurang, terdiri dari kredit rekening koran, kredit dari penjual, kredit dari pembeli, dan kredit wesel. Kredit rekening koran merupakan kredit yang diberikan oleh bank dengan jangka waktu 1 tahun. Penarikannya dapat dilakukan kapanpun dengan menggunakan cek atau giro. Selanjutnya, kredit dari penjual merupakan kredit yang diberikan penjual kepada pembeli dengan cara menyerahkan barang terlebih dahulu dan pembayaran diterima kemudian. Selanjutnya, kredit dari pembeli merupakan kredit yang diberikan oleh pembeli kepada penjual dengan cara pembayaran lebih dahulu, barang diserahkan kemudian. Selanjutnya, kredit wesel merupakan kredit yang terjadi apabila nasabah mengeluarkan surat pengakuan hutang yang berisi kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu dan pada saat tertentu. Selanjutnya adalah hutang jangka menengah, adalah hutang yang memiliki jangka waktu lebih lama dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Ada term loan, yakni pembiayaan yang mensyaratkan pokok pinjaman dan bunganya dibayar dengan jumlah yang sama secara periodik. Biasanya disediakan oleh bank komersil, bentuk pinjamannya berupa uang. Selanjutnya ada leasing, yakni kontrak antara pemilik aktiva dengan pihak yang memanfaatkan aktiva, bentuk pinjamannya berupa uang. Selanjutnya, hutang jangka panjang adalah kewajiban melunasi dalam tempo waktu yang relatif lama, bisa mencapai 10 tahun atau bahkan lebih. Yang pertama ada pinjaman obligasi, surat utang yang bisa dibeli dan akan mendapat keuntungan berupa bunga. Terdapat tanggal jatuh tempo pembayaran utang dan bunga. Pokok pinjaman akan dikembalikan pada akhir masa pinjaman. Yang kedua adalah pinjaman hipotek, diberikan dengan penyerahan jaminan berupa aktiva tetap yang disepakati dalam perjanjian tertulis. Kelebihannya, mengurangi beban pajak dan tetap bisa memanfaatkan jaminan. Kekurangannya, biaya mahal dan pembatasan penggunaan aset. Selanjutnya ada modal sendiri. Modal saham terbagi menjadi dua, saham biasa dan saham istimewa. Saham biasa, pembagian dividen dibayarkan sesudah pembayaran dividen istimewa. Dividen bisa bertambah bila perusahaan untung lebih banyak, kenaikan harga saham lebih cepat. Sedangkan saham istimewa, pembagian dividen dibayarkan sebelum dividen saham biasa. Dividen tidak bertambah bila perusahaan untung lebih banyak, kenaikan harga saham lebih lambat. Sumber modal ada modal internal dan modal eksternal. Modal internal, keuntungan yang ditahan dan penyusutan. Keuntungan yang ditahan, keseluruhan atau sebagian laba perusahaan pada periode tertentu yang tidak dibagi kepada pemegang saham. Penyusutan dapat digunakan sebagai dana sementara guna memenuhi kebutuhan perusahaan. Sedangkan modal eksternal terdiri dari bank, supplier, perusahaan leasing, dan pasar modal. Selanjutnya terdapat struktur kekayaan. Struktur kekayaan merupakan perbandingan aktiva lancar dengan aktiva tetap secara absolut maupun relatif. Struktur finansial merupakan perbandingan modal asing dengan modal sendiri secara absolut dan relatif. Struktur modal merupakan perbandingan kewajiban jangka panjang dengan jumlah modal. Berikut merupakan contoh perusahaan ABC neraca per 31 Desember 2008. Selanjutnya adalah contoh laporan rugi laba tahun 2008. Selanjutnya ada modal kerja, merupakan modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis. Konsep modal kerja ada 3. Yang pertama, konsep kuantitatif. Sejumlah dana yang terdapat dalam aktiva lancar berupa kas, piutang, dan persediaan. Total modal kerja sama dengan total aktiva lancar. Selanjutnya ada konsep kualitatif, yakni sejumlah dana yang dapat dalam aktiva lancar yang digunakan untuk membiayai perusahaan setelah dikurangi hutang lancar. Modal kerja sama dengan total aktiva lancar dikurang total hutang lancar. Selanjutnya ada konsep fungsional, yakni sejumlah dana untuk menghasilkan pendapatan dalam satu periode akuntansi. Pentingnya modal kerja, yang pertama, kesiapan perusahaan untuk beroperasi dengan lancar. Selanjutnya, melindungi perusahaan dari krisis karena turunnya nilai aktiva lancar. Selanjutnya, perusahaan dapat memenuhi kewajiban tepat waktu.
Selanjutnya, perusahaan dapat beroperasi dengan efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.